Kehilangan sosok Kayla tentu saja menjadi pukulan bagi Rangga dan juga keluarga Cakradinata. Rangga yang menjadi otak kecelakaan tersebut begitu terpukul dan menyesal, namun tetap saja ia menyalahkan Romeo atas meninggalnya Kayla. Berarti benar, ini semua bukan mimpi, tapi ini semua kenyataan. Aku sudah membunuh anakku sendiri. Itu harusnya Romeo, bukan Kayla. Tangan ini yang sudah menghabisi Papa, Nina, dan juga anakku sendiri. Ini bukan salahku. Ini salah Romeo. Dia harus bertanggung jawab atas ini semua. Ini bukan salahku, bukan. Harusnya Romeo yang mati, bukannya Kayla. Ya kalau menurut saya sih, ya apa ya, emang penulis tuh emang pengen mendeliver itu aja sih, lagi ke arah situ. Dan ya mau diapain, Rangga nggak mungkin diapa-apain juga sama Romeo kan, maksudnya secara ya kalau misalkan Romeo ngejahatin balik kan nggak mungkin, karena Romeo karakternya seperti itu. Ya di sini kan yang biasanya punya rencana-rencana jahat kan emang selalu seputar Rangga sama Bu Ajeng. Kalau menurut saya sih ya sebelum semuanya terungkap ya akan seperti ini aja sih. Awan duka juga begitu pekat ketika Kayla disemayamkan di rumah duka. Di saat bersamaan, Yasmin yang teringat Nina karena ia merupakan ibu kandungnya mencoba menghubungi. Sayangnya nomor Nina tak lagi aktif hingga ia berinisiatif untuk memberi kabar lewat pesan singkat. Yasmin yang menanyakan soal Nina membuat Rangga terkejut karena telah tiada oleh tangannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Maafin Tante sayang. Tante nggak tahu tanda-tanda yang sudah Kayla kasih ke Tante kemarin. Maafin Om Kayla. Kira-kira Nina sudah dikasih tahu belum ya tentang Kayla? Mana mungkin Nina hadir di sini? Nina sudah mati, dan aku yang membunuh Nina. Maafin Om Romeo, Kayla. Om pasti akan ngerasa kehilangan Kayla. Maafin. Sekarang Om udah gak bisa ngejagain Kayla. Singkirin tangan lo. Gue cuma mau naburin bunga, Mas. Gua nggak peduli. Lu orang yang sudah menyebabkan anak gua sampai meninggal. Dan lu harus bertanggung jawab. Ini semua gara-gara lu. Lu pembunuh. Gue nggak tahu bakalan jadi begini, Mas. Ini tuh semua musibah. Lu nggak bisa nyalain gua, Mas. Ya, lu yang harus disalahin. Lu sadar kan? Lu yang bawa mobil. Dan anak gua ada di dalam mobil lu. Dan akhirnya kecelakaan. Dan ini semua gara-gara lu. Lu pembunuh. Paham lu? Tadi juga pemakaman cepet ada kendala hujan, jadi kita harus break dulu, jadinya nunggu hujan reda baru take lagi. Hari ini di pemakaman. Rangga yang tak ingin diketahui kedoknya lantaran telah membuat Kayla dan Romeo celaka, tiba-tiba berinisiatif ke kantor polisi untuk menuntut Romeo. Lantas akankah Romeo bakal masuk bui atau pelaku penyebab kecelakaan Romeo Kayla bakal terungkap?
Mama nggak nyangka. Mama nggak nyangka Kayla harus seperti ini. Kayla adalah cucu Mama satu-satunya. Mama sangat sayang sekali sama Kayla. Kayla itu adalah harapan Mama. Romeo harus bertanggung jawab. Tanpa Mama suruh pun, aku akan pastikan Romeo harus bertanggung jawab atas semuanya. Sekarang saatnya kita harus menyingkirkan Romeo untuk selama-lamanya. Dia harus dikasih pelajaran karena gara-gara dia kita harus kehilangan Kayla. Kehilangan Kayla untuk selama-lamanya. Kasihan Kayla. Kayla masih sangat kecil. Setelah acara ini selesai, kita akan kantor polisi. Kayla tuh ada di mobil Romeo dan mobil itu disetir sama Romeo. Jadi pas kecelakaan itu ya akhirnya Romeo nyalahin diri kenapa nggak dirinya aja yang ngegantiin Kayla gitu lah. Sama sekali belum ada sih, belum sampai ke situ. Ya, meski kini disibukkan merawat dan menjaga baby Juan, namun Judika tak melupakan tugasnya sebagai juri Indonesian Idol Season 13 demi bisa melahirkan penyanyi-penyanyi baru muda dan berkualitas. Dan agar bisa tampil fit saat menjadi juri nanti, Judika kini sudah mulai giat berolahraga, yakni bermain sepak bola agar tubuhnya bisa fit dan bugar. Enggak, ini aku udah terlalu berat. Badanku tuh tadinya 72, aku tuh di 78 kilo, makanya sekarang ini juga kan aku pakai tapping di sini karena kemarin sempat main aku udah merasa aku gampang cedera gitu loh, karena aku mungkin udah terlalu berat. Jadi aku bilang sama dia, karena aku juga banyak kerjaan, jadi harus jaga kondisi. Salah satu yang paling kusuka dari dulu kan main bola. Sama halnya dengan Judika yang menyiapkan dengan matang untuk Indonesian Idol Season 13, para peserta pun juga tak mau kalah dan antusias untuk ikut audisi Indonesian Idol Season 13 ini. Demi ingin mewujudkan cita-cita sebagai penyanyi, saat audisi Indonesian Idol Season 13 yang diadakan di Jakarta, banyak peserta dari daerah yang datang untuk bisa mengikuti audisi paling bergengsi ini. Demi bisa lolos dan memikat juri, para peserta audisi ini bahkan berusaha tampil dengan outfit yang menarik dan heboh. Tak hanya itu, kegigihan peserta pun patut diacungi jempol. Pasalnya, salah satu peserta audisi yang berasal dari Medan bahkan rela ikut audisi sampai 2 kali agar demi bisa lolos ke tahap selanjutnya. Nama saya Peder Hans Tamba, usia 26, dari Medan. Iya, rambut diwarnain, cuman bentuknya memang asli seperti ini. Iya. Yang pasti alasan aku ikut Indonesian Idol itu yang pertama untuk mengembangkan potensi diri aku, karena cita-cita aku sendiri itu menjadi penyanyi dan bisa membanggain orang tua juga dan bisa jadi idola banyak orang juga sih. Dan jangan lupa saksikan Indonesian Idol Season 13 yang akan mulai tayang pada 9 Desember 2024 hanya di RCTI. 20 tahun adalah umur perjalanan singkat Universitas Idol ini. Indonesian Idol tuh selalu bisa melahirkan bakat-bakat baru yang sukses jadi benchmark di belantika musik Indonesia. Aku sih bangga menjadi bagian dari perjalanan Indonesian Idol, menemukan seseorang from zero to hero. Seperti slogannya kan, Home of the Idols. Idol tuh selalu mengejutkan. Season 13, season horor. Ya, 17 tahun menikah, pernikahan Asri Welas dan Gali harus berujung dengan perpisahan. Gak mudah sih pastinya bagi Asri dan Gali mengingat banyak hal yang sudah dilalui bersama. Yang pasti Asri dan Gali tetap bersepakat untuk berpisah karena perbedaan prinsip. Dan Asri berharap langkahnya untuk bercerai ini tidak untuk ditiru. Kita doakan saja yang terbaik bagi Asri dan Gali, stay strong.
Oke pemirsa, hari ini bersama saya Alicia Evita kita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di GoSpot. Kabar selanjutnya ada dari salah satu pemain timnas yang tengah berbahagia, siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho yang melamar sang kekasih Sandy Aulia. Lantas seperti apa juga nih kebucinan Lyodra Ginting dan Randy Martin yang sudah mulai go public? Langsung saja kita simak, ini dia beritanya. Kebersamaan Lyodra Ginting dan Randy Martin kembali menarik perhatian publik setelah momen kedekatan mereka viral di jejaring maya. Video tersebut memperlihatkan ketika Randy yang tengah berulang tahun mendekati Lyodra yang berada di belakang dengan membawa kue. Karena banyak sorot mata kamera yang mengabadikan, Lyodra yang mengenakan dress hitam panjang tampak malu-malu ketika Randy menghampirinya. Cie, malu-malu mau ya? Jauh sebelumnya, kabar mengenai hubungan istimewa antara Lyodra dan Randy memang sudah santer diperbincangkan. Interaksi hangat yang ditunjukkan keduanya dalam berbagai momen selalu memantik perhatian publik. Lantas benarkah chemistry yang terpendar di antara mereka membuat rumor jika keduanya benar-benar merajut kasih? Deketnya sama mereka semua. Kenal lama nggak ya? Kenal aja lah, juga namanya juga artis ya, jadi kayak ya. Mungkin Lyodra masih malu-malu kali ya dan belum mau juga dipublish. Bisa jadi malu-malunya kalau ada awak media aja kali ya. Tapi kalau keduanya tengah memupuk kebersamaan, mereka seperti tak malu-malu ketika Randy menyuapi Lyodra pun sebaliknya. Ini kayaknya dua-duanya lagi bucin ya. Apa ya? Ya pokoknya jangan lupa dengerin album Melangkah. Sementara Lyodra dan Randy diduga pacaran, Rizky Ridho, bek andalan tim nasional Indonesia, akhirnya resmi bertunangan dengan kekasihnya Sandy Aulia yang sudah ia pacari selama 8 tahun. Momen ini menjadi langkah awal Ridho untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Acara ini berlangsung di Surabaya, kampung halaman Ridho, dengan dekorasi yang didominasi dengan nuansa warna biru muda. Kalau dulu pertama kenal, saya bilang ke Sandy, mau nggak jadi penyemangatku? Karena waktu itu saya belum boleh pacaran sama ayah. Dan untuk sekarang saya mau tanya serius, apakah kamu mau menjadi calon istri saya? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan restu Bapak Ibu serta kakak-kakak Sandy menerima lamaran Mas Ridho. Dari tunangan muncullah benih-benih untuk kepernikahan ke jenjang lebih tinggi lagi. Di situ akan mendapatkan berkahnya yang luar biasa sekali. Bahkan nanti ketika sampai menikah kamu akan langsung ke Go Internasional Dunia, Piala Dunia. Selamat buat tunangannya, biar lancar nanti sampai pernikahan semuanya lancar dan jadi keluarga yang bahagia. Waduh, bisa jadi hari patah hati se-Indonesia nih buat ciwi-ciwi yang mengidolakan Ridho. Para pemain timnas Indonesia juga selebriti tanah air tampak menunjukkan rasa bahagia dan dukungan kepada Ridho dengan mengucapkan selamat melalui komentar di media sosial. Doa yang terbaik buat kalian berdua. Lancar pokoknya hari ya. Pokoknya bahagia selalu dan selamat juga buat Bang Rizky sama istrinya ya, yang sudah menjalankan lamaran. Pokoknya bahagia selalu pastinya. Dan karirnya Rizky Ridho makin mantap.
buat membela timnas Indonesia, kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Di tempat terpisah, para pecinta sinetron Cinta Yasmin bakal kehilangan dengan sosok menggemaskan Arshila Shakila. Bocah pemeran Kayla itu harus mengakhiri aktingnya di sinetron Cinta Yasmin. Tim Gospot berhasil mengabadikan momen saat Arshila berpamitan dengan salah satu pemain dan beberapa kru di lokasi syuting. Makasih ya Am udah ini Apa? syuting sama aku. Aku juga Aku makasih. soalnya udah mau selesai. Ih, sedih banget. Pinter deh. Gak apa-apa, next dulu ada lagi ya, ntar ya. Iya, Amin. pasti ada. Ada, pasti ada dong. Iya. Kalau nggak ada di Nggak rumah mungkin. diem. Iya benar, pasti ada. Sampai ketemu. Ya. Kemana? Makasih ya udah lihat aku terus. Karena ini aku hari ini nggak syuting lagi. Masa nggak kangen sih? Iya, kamu kan terakhir ya kayaknya. Iya. Ketemu kamu lagi dong. Iya. Ini apa tuh selalu kelitikin aku balik lagi nih. Tuh kelitikin balik ya. Jangan dibiarin, jangan dibilangin malu. Makasih ya Manju. Sama-sama dek, baik, humble, ceria, iseng banget, iseng. Saya sering digangguin sama dia nih. Iya, tapi digangguin balik nggak mau dia, kabur. Lantas benarkah Arshila sempat berkubang dalam kesedihan lantaran ia tak lagi berada dalam sinetron Cinta Yasmin? Sulit rasanya untuk melupakan sinetron Cinta Yasmin dan juga para pemain dan krunya. Apalagi Arshila bermain lebih dari 100 episode. Kemarin dia di rumah sedih dia. Ya aku udah gak main lagi, aku kan kangen sama kangen. Enggak. Aku kangen banget sama ini kan udah lama. Syutingnya itu 3 bulan. Iya. Seru banget sih main sinetron ini. Itu banyak yang lucu-lucu juga. Ya misalkan bercanda-bercanda gitu, aku malah ikut ketawa. Pemirsa, pasangan Judika dan Duma Riris tengah berbahagia. Pasalnya 29 November lalu, Duma melahirkan anak ketiganya berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Juan Deo Volante secara normal di salah satu rumah sakit di Jakarta. Judika tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya saat melihat anak ketiganya. Tak lupa, Judika juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Duma yang sudah berjuang melahirkan anak ketiganya dengan selamat. Dalam akun Instagramnya, Judika memposting foto bersama baby Juan dan Duma dengan caption, "Wanita hebatku, cinta sejatiku. Aku di sini di sampingmu, menemani berjuang untuk kelahiran anak kita. I'm lucky to have you in my life." Aku masih nyanyi di SCBD, terus jam 1 aku setengah 1 aku selesai, jam 1 aku langsung ke rumah sakit karena istriku ternyata jam 10 tuh udah ngerasa mules teratur gitu, karena sebelumnya tuh udah mules juga ada kontraksi tapi masih false gitu, jadi yang habis itu hilang lagi gitu. Jadi sebenarnya udah dari tanggal 15 November kemarin bisa lahiran gitu, karena udah masuk 39 minggu gitu udah bisa lahir. Makanya aku sebenarnya nggak terlalu banyak ambil kerjaan dan biasanya di Jakarta supaya aku bisa nemenin anakku lahiran gitu, karena dulu pengalaman yang pertama aku nyanyi terus akhirnya udah lahir baru aku datang gitu. Nah ini memang jauh-jauh hari sebenarnya udah blok, tapi ternyata dia mundur lagi 15, 20 belum, terus akhirnya 29 kemarin dia lahir dini hari dan semuanya normal ya. Puji Tuhan tuh anakku semuanya normal. Ya, wajar saja jika Judika sangat menghargai perjuangan Duma saat melahirkan anak ketiganya.
Pasalnya persalinan kali ini memang beresiko lantaran usia Duma yang sudah menginjak usia 41 tahun. Benarkah Judika terharu melihat perjuangan Duma saat melahirkan? Benarkah demi bisa melahirkan secara normal, Duma rajin olahraga? Istriku tuh berjuang luar biasa untuk melahirkan anak ketiga, karena di bukaan 9 rasanya aku udah pas lagi ngeden gitu udah sampai air mata udah keluar gitu, karena mungkin umur juga kan udah 41 gitu, jadi agak lebih susah dari anak-anak sebelumnya, dan istriku tetap kekeh mau normal gitu. Dan sebenarnya dokter ngasih tanggal paling lambat tanggal 3 itu besok itu harusnya nggak boleh lagi, harus sudah lahiran gitu, kalau nggak diinduksi gitu atau sesar atau gimana. Tapi istriku nggak mau, waktu kemarin tuh dia bilang kasih waktunya lah, ya udah tanggal 3, makanya pas tanggal 28 tiba-tiba dari pagi kita jalan-jalan di sekitar komplek kita supaya dia makin gampang gitu kan, lahiran olahraga, terus kita ke dokter siang jam 2 udah mulai mules tuh, tanggal 28 siang tuh udah mulai mules, tapi ya gitu masih hilang-hilang, jadi udah 28 malam aku nyanyi, jam 1.30 akhirnya lahiran anak ketiga kita gitu, dan dianugerahi anak yang laki-laki. Sebagai seorang suami dan ayah memang selalu menjadi suami siaga, Judika terus menemani dan mendampingi istri saat proses melahirkan. Bahkan saat Duma sempat menangis dan stres lantaran tak bisa memberikan ASI untuk anak ketiganya, Judika tetap memberi semangat untuk sang istri. Pengen nemenin lah supaya dia bisa tidur, kalau anaknya nangis dikit biar kalau masih bisa aku gitu kan. Kadang-kadang anak-anak karena dia harus nyusu mamanya yang mau nggak mau kita bangunin gitu loh, karena dia kalau udah nangis kan tahu sendiri anak penyanyi mungkin nggak stres, cuman dia mungkin dia kali ya, cuman dia, aku nggak mau bilang dia stres, cuman dia sedih aja belum keluar susunya gitu. Jadi kehadiran anggota baru dalam keluarga Judika dan Duma rupanya juga disambut antusias oleh kedua kakaknya Cleo dan Judeo yang begitu happy saat pertama kali melihat wajah sang adik. Saking senangnya, kedua anaknya meminta agar Judika memberikan nama yang mirip dengan mereka. Lantas, apa arti nama anak ketiga Judika dan Duma? Benarkah Cleo dan Judeo rebutan untuk bisa menggendong adiknya? That's your brother. Bersamaku lagi. Jadi kita kasih namanya, karena anakku yang kedua namanya Judeo, jadi dia mau kayak pemain bola gitu, ada Jude Bellingham sama Jude Bellingham, dia mau brothernya, kata adiknya dia namanya mirip, jadi kita kasih Juan Deo Volante gitu. Abangnya kan Deo Volante, Judeo Volante, jadi kita kasih namanya Juan Deo Volante, artinya pemberian Tuhan. Dia pas sampai ke rumah sakit, mukanya tuh nggak pernah sesumringah itu. Jadi berseri-seri terus dipegangin terus. Wah, terus kalau kakaknya ganggu dikit, Judeo maunya itu punya dia. Rebutan. Terus suka agak berantem karena itu, kalau siapa dikasih gendong, yang ini bisa nangis. Ya, meski awalnya Judika dan Duma tak ingin menambah anak lagi nih, lantaran sudah merasa cukup dengan 2 anak, namun siapa sangka pada akhirnya Tuhan kembali mempercayakan keduanya untuk kembali memiliki anak. Dan kehadiran Juan seolah menjadi kado Natal terindah bagi keluarga Judika. Ya anugerah Natal lah ya mungkin, karena lahirnya kan bulan mau dekat Natal, dan aku 31 Agustus, mamanya 20 September, Cleo Oktober, dia November, jadi tiap bulan ulang tahun. Mamaku Desember, ya udah tiap bulan dah kita syukuran lah untuk hari-hari bahagia.
Ya, Galih Ridho Raharja menikahi aktris kelahiran Tanjung Priuk, Jakarta Utara 7 Maret 1979 lalu ini pada tahun 2007 silam. Pernikahan keduanya kala itu tak dihelat bak pernikahan selebritas pada umumnya yang dihelat secara megah dan jor-joran. Apalagi Asri kala itu namanya baru dikenal setelah membintangi sitkom yang sempat ngehits di tahun itu. Galih Ridho Raharja sendiri bukan datang dari kalangan selebriti. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses dengan usaha yang bergerak di bidang finansial, terutama perbankan. Tak banyak jejak riwayat kehidupan pribadi Galih yang diungkit kala itu, kecuali beberapa postingan hobi olahraga dan menyanyi untuk postingan pribadinya di akun Instagram miliknya. Tapi meski pernikahan sejoli ini tak berlangsung gegap gempita dengan pesta ala-ala selebritas, namun sejoli ini selalu tampil mesra di depan juru warta maupun di beberapa postingan kebersamaannya. Apalagi kebahagiaan mereka kian lengkap setelah tahun 2009 silam dikaruniai anak pertama. Setelah lahirnya si sulung, Asri Galih juga dikaruniai putra kedua pada tahun 2017 lalu. Selang 2 tahun keduanya juga dikaruniai putra ketiga. Ya senang bukannya, Mami kenapa gitu, malah hore mas katanya. Hore, rumah makin rame. Aduh, aku lagi deh kata dia. Makan dia sama adiknya kalau bangun Dikaruniai 3 putra, pasangan ini pun seolah selalu larut dalam bahagia. Nyaris tak pernah ada gonjang-ganjing masalah. Oh itu sapu. Tapi tak disangka, setelah 17 tahun memberai bahagia bersama ketiga buah cintanya, secara mengejutkan, 5 November 2024 lalu, Asri ternyata sudah menggugat cerai Galih ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Asri diketahui menggugat cerai sekaligus meminta hak asuh anak dan harta gonogini. Lantas bagaimana reaksi Galih? Yang kita prioritaskan sekarang setelah mungkin nanti di proses ini selesai, pasti kita benar-benar prioritas kita untuk anak-anak. Jadi kalau kayak waktu ketemunya gimana Mas Galih? Oh fleksibel aja, kan dia masih anak saya bisa tiba-tiba datang, jemput, main. Jadi nggak ada kayak harus ini dulu, harus formalitas itu nggak ada kan. Harta atau status yang dituntut Asri tampaknya tak masalah bagi Galih. Apalagi ia sudah sepenuhnya menerima keputusan istrinya untuk berpisah. Tapi kebahagiaan putra-putranya lah yang kini jadi prioritas Galih. Lantas bagaimana Asri dan Galih akan membagi kasih sayangnya pada ketiga buah hatinya? Bagaimana keduanya berusaha memberi pemahaman pada putra-putranya, terutama putra keduanya yang membutuhkan perhatian khusus? Bagaimana perasaan getir putra-putranya yang selama ini mendapat kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya? Nggak ada masalah Mas Galih tetap ke rumah, tetap juga sama anak-anak, apapun juga masih tetap sama-sama. Kita keluarga Mas, nggak ada yang bekas keluarga. Mental atau apapun nggak ada pengaruhnya, kita tetap bapak sama ibu. Nggak ada yang berubah dari Mas Galih, nggak ada yang berubah dari saya. Figur orang tua itu tidak hilang di mereka. Yang kita takutkan adalah mereka tuh kayak nggak punya arah ya, nggak punya panutannya. Mereka tuh masih butuh figur kita, mereka tuh masih butuh figur seorang bapak, seorang ibu. Jadi memang sekarang fungsi yang kita jalankan setelah ini selesai adalah saya sebagai bapak anak-anak dan Mbak Asri adalah sebagai ibunya anak-anak. Pada akhirnya, blazer dan kacamata hitam yang dikenakan Asri Ulas kemarin seolah benar-benar menjadi simbol duka selepas asmaranya terombang-ambing dalam pasang surut menjajaki kesesuaian prinsip dengan suaminya selama kurang lebih 4-5 tahun ini. Apalagi di usia 17 tahun pernikahan, bukan hal mudah bagi Asri pun suaminya Galih untuk mengambil keputusan berpisah. Ini jadi pelajaran buat saya, buat Mas Galih. Berarti nggak ekspektasi negatif dan netizen ya? Ya karena yang menjalankan kita ya Mbak. Jadi kita yang paling tahu
kita yang paling tahu kita mesti apa. Gitu. Tapi apa daya, daripada terpaksa mempertahankan bahtera dengan kehampaan cinta, dengan berat hati keduanya harus berpisah. Pelukan di ujung cerita mediasi di pengadilan kemarin menjadi tanda betapa Asri sejatinya masih begitu berat melepas suami yang sudah menemaninya selama ini. Ya kalau warna hitam ya karena kita sedih karena harus seperti ini. Ya kan kadang-kadang berpakaian untuk merepresent apa yang dia rasakan. Ya kadang kita nggak bisa milih hidup kan, jadi apa yang kita jalanin ya maksimal aja dan ya buat Asri dia bakal sukses terus tetap karirnya dan pasti sukses di karirnya dan pasti akan selalu menjadi ibu yang terbaik buat Ibam, Ibra dan Ibra. Buat Mas Gali juga sukses terus buat semua bisnisnya. Mudah-mudahan Mas Gali sukses selalu, sehat selalu, dan jadi bapak yang baik buat Ibam, Ibra dan Ibra. Karena gak ada bekas bapak. Ibam, Ibra, Ibra sayang sama Mas Gali. Kita manusia biasa yang banyak banget salah, banyak banget ya kekurangannya. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk kalian bisa menepati janji kalian kepada Tuhan. Datang ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, kemarin dengan mengenakan blazer dan kacamata serba hitam, aktris Asri Welas berusaha menutupi wajah pedihnya jelang sidang mediasi. Namun saat sampai di ruang tunggu pengadilan, ia tak bisa menahan tangis jelang bertemu suaminya, Galih Ridho Raharja, yang sebelumnya telah digugat cerai Asri sejak 5 November 2024 lalu. Sampai di ruang tunggu, sontak pemilik nama Asri Pramawati ini pun tak bisa membendung rasa sedihnya. Jangan ditiru, nggak ada namanya pacar yang baik, cuma harus kita sama-sama ambil karena kita juga sudah mencoba hidup baik. Hanya saat jelang dan saat sesi mediasi di ruang sidang, lagi-lagi Asri Welas tak bisa menahan tangisnya kala sang suami memberi keterangan kepada juru warta. Apalagi di momen itu, Galih berusaha menjaga reputasi istrinya dengan menepis isu miring ihwal dugaan hubungan istrinya dengan pria bule. Bahkan Galih menepis isu jika istrinya telah terjerembab dalam circle pergaulan serba glamor seperti yang belakangan ramai di jagat maya. Jadi sebelumnya saya juga ingin klarifikasi dulu ya mengenai pacar bule di Amerika ya, rekan-rekan semua. Jadi saya udah mengenal Asri itu lebih dari 17 tahun ya. Jadi saya tahu banget Asri itu. Jadi berita bahwa pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya. Nah, itu hoax ya. Kita sudah ada di story Instagramnya Mbak Asri bahwa dia ada state bahwa itu ada rekan kerjanya dari Amerika ya. Dan kemudian kan juga dilihat tuh di dalam salah satu story-nya juga bahwa Mbak Asri bersama orang tersebut makan bersama istri dan anak-anaknya. Berarti kan itu proven ya bahwa itu truly memang adalah rekan bisnisnya. Terus yang kedua, saya juga jadi ini ya, ada beberapa anggapan bahwa Mbak Asri ini lagi puber ya gitu. Mbak Asri ini lagi kok gaya pakainya agak-agak terbuka gitu. Karena kan saya tahu banget Asri Welas ini ya. Saya tahu Mbak Asri sebenarnya adalah
sangat ibu-ibu sekali ya. Dia lebih milih ke pasar ya, beli sayuran, beli lele buat anak-anaknya dibanding malam-malam kalau gitu nggak jelas gitu ya. Jadi lebih senang sama keluarga, setia sama keluarga. Karena Mbak Asri ini lagi deket sama beberapa rekan artis yang mungkin dibilang salah gaul gitu. Karena emang lagi ada produksi series ya, Sri ya. Iya. Lagi ada produksi series dan makanya that's why itu adalah pada saat postingan itu adalah untuk sesi pengambilan foto ya untuk series tersebut. Jadi emang dia semuanya serba kebenaran. Galih tak sedikit pun berusaha meluapkan kekecewaan setelah digugat sang istri. Sebaliknya, dengan suara terbata menahan sedih, dengan berat hati, Galih yang mengaku hanya ingin menikah sekali dalam hidupnya, terpaksa harus rela kehilangan sosok Asri yang sudah dikenalnya selama 17 tahun lebih. Dan lagi-lagi, Asri pun tak kuasa menahan derasnya air mata tatkala mendengar ungkapan kebesaran jiwa lelaki yang sebentar lagi akan menjadi mantan suaminya itu. Kenapa sih bisa sampai berpisah? Ceritanya, kesalahannya, biar menjadi introspeksi kami berdua. Kami berdua salah, kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Ya pasti ya semua rumah tangga inginnya langgeng ya. Saya sendiri pasti ingin menikah sekali saja dalam seumur hidup, tapi yang namanya kehendak Allah ya. Qadarullah itu kan pasti bisa berbeda ya. Kalau kita hanya makhluk ciptaan Tuhan ya, kita hanya menjalani apa yang ditakdirkan ya. Kita ya terima aja, kita ambil hikmahnya untuk kedepannya kita bisa lebih baik. Yang penting sekarang prioritas kita adalah anak-anak ya. Tapi tak disangka dalam balutan kekompakan dan jauh terpaan isu miring, rupanya diam-diam Asri dan Galih memendam api dalam sekam bahteranya. Perbedaan prinsip diakui mereka menjadi jalan pemutus tali suci yang sudah diucapkan sejoli ini di depan penghulu pada tahun 2007 silam. Dengan berlinang air mata, Asri bahkan meminta maaf jika pilihannya bercerai dengan suami bukanlah keputusan yang baik dan tak pantas untuk dicontoh. Banyak sekali DM-nya Mbak Asri, kenapa tidak bisa bertahan? Kenapa terjadi perceraian? Tidak ada yang baik dari perceraian. Jangan tiru kami, tapi ini harus kami ambil karena kita sudah 4-5 tahun ke psikologi keluarga. Jadi ada prinsip-prinsip yang memang dari Mas Galih, dari Asri nggak bisa dilakukan. Jadi minta maaf, kami nggak sempurna. Saya minta maaf, ini harus terjadi. Minta maaf juga sama Ibran. Tapi nggak ada yang namanya bekas keluarga. Kejadian kami ini pasti akan kami sampaikan ke anak-anak kita. Nah, kalau bisa kamu jangan seperti ini ya, nah. Kalau bisa kamu bisa menikah sekali saja. Dan itulah yang kita prioritaskan sekarang setelah mungkin nanti di prosesnya selesai, pasti kita benar-benar prioritas kita untuk anak-anak. Entah prinsip apa yang membuat keduanya sulit mempertahankan bahtera. Tapi nampaknya, prinsip yang dipertahankan masing-masing agaknya cukup rumit dan sulit didamaikan. Entah bisa berupa permintaan agar Asri membatasi pergaulan dan karirnya di tengah usianya yang tak muda lagi, hingga dugaan isu masa peralihan puber kedua di usia Asri yang sudah menginjak usia 45 tahun. Lantas benarkah Asri mengalami perubahan perilaku dan kepribadian di nyaris 2 dekade pernikahan keduanya? Asri ini kayak lagi puber, itu sama sekali tidak benar. Asri masih Asri seperti dulu. Asri masih seperti Asri yang saya kenal di awal. Pada saat masih jadi Asri Prawati ya, saat kemudian berubah jadi Asri masih sama. Jadi tidak ada yang berubah di kepribadian Mbak Asri. Orang yang sederhana dan sangat sayang dengan keluarganya. Yang terjadi antara saya dan Mbak Asri ini hanya saya dan Mbak Asri dan Tuhan yang tahu ya.